Halo semuanya, kembali lagi di podcast bareng Genji, yang mana topik kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai pola hidup kesehatan Genji. Eh, Tema ini sama tim kita buat berdasarkan ya keresahan lah, keresahan-keresahan teman-teman Genji yang pola hidup kesehatannya itu agak memprihatinkan. Ya, dari yang kasus viral, eh, entah itu makan seblak, terus ada yang pola kesehatannya yang sangat buruk, kebiasaan eh, apa itu gadget, HP yang memang itu berdampak, sangat-sangat berdampak bagi kesehatan kita. Nah, itu semua akan kita ulik pada subtopik-subtopik selanjutnya bersama Ibu Ana, Dokter Ana. Oke. Mungkin saya manggilnya dokter aja ya, dokter, Bu Boleh. Dokter. Oke. Oke. Mungkin bisa perkenalan dulu Bu. Bu Dokter ini eh, latar belakang pendidikannya dulu kuliah di mana atau tujuan mengapa memilih jurusan tersebut? Iya, perkenalkan saya Dr. Fatatul Anafah, Hmm, biasanya dipanggil Dokter Ana. oke. Saya lulusan dari Universitas 11 Maret, Fakultas Kedokteran, Hmm, lulus tahun 2019. 2009. 2009. Ya, sudah tua ternyata Iya. saya. Iya, alasan memilih menjadi dokter gitu ya, Hmm, Mas ya. Jadi, eh, pertama awalnya dulu pasti dorongan orang tua ya. Tapi kemudian juga secara dalam diri juga rasanya ingin nih menolong orang seperti ya, itu. ya. Kemudian takdir membawa saya bekerja di puskesmas sehingga saya jadi lebih bisa juga Nah, banyak membantu banyak orang di masyarakat itu lebih dekat ke masyarakat gitu. jadi memang tujuan awalnya, tujuan mulia ya Bu ya, untuk membantu lebih banyak orang, Ya, membantu lebih banyak orang supaya ya lebih lebih sehat, lebih sehat betul. sejahtera Iya, hidupnya, lebih betul. produktif. Karena eh, semakin zaman itu maju, semakin manusia itu dimanjakan oleh teknologi, Betul, betul sehingga sekali. aktivitas fisiknya itu terkuras lah Bu. Lebih sedikit aktivitas fisik, dan mungkin aku pernah baca itu hormon testosteron laki-laki itu semakin tahun semakin berkurang Bu. Nah itu Oke. ya, itu mungkin aku mau tanya itu kenapa sih Bu? Mungkin atau dampaknya itu apa ke laki-laki kalau seperti itu? Jadi mungkin kalau kita bandingkan zaman dulu dan zaman sekarang tentu jelas beda ya. Hmm. Dari secara perkembangan teknologi, perubahan pola makan, Hmm. jenis makanan juga Ya. sudah sangat berbeda dengan zaman dulu dan sekarang. Saat ini mungkin banyak makanan yang sudah tinggi garam, kemudian Oh ya. tinggi gula, banyak ada zat-zat kimia yang ditambahkan, jadi yang menambah rasa, pengawet dan sebagainya. Kayak junk food gitu ya. Ya, salah satunya itu, yang itu juga tentunya akan mempengaruhi tubuh manusia. Ah, Jadi, kalau prinsip saya we are what we eat gitu loh. Apa hmm, kita adalah apa yang kita makan. hmm. Tuh, kalau kita sehat ya tergantung apa yang kita makan. Jadi kalau sampai terjadi perubahan hormon seperti yang disampaikan tadi, tentunya pasti ada sesuatu hal yang tidak sehat yang telah dilakukan gitu, baik Oh secara pola makan ataupun pola hidup. Kurang tidur misalnya juga bisa, ya, ya. gitu. Kalau ngomong soal Genji nih, kalau Ibu Dokter sendiri bagaimana sih melihat pola hidup kesehatan Genji dalam entah itu memilih makanan atau menjaga kesehatannya di zaman sekarang itu seperti apa kalau Genji gitu? Sebetulnya kalau Gen Z sekarang, di sisi ya, sebetulnya, adik-adik ini lebih terbuka sebetulnya untuk mencari informasi bagaimana untuk hidup sehat, Ah, menjaga pola hidup itu kan gampang ya sekarang lihat tinggal buka gadget, oh begini begini gitu, lebih terbuka sebetulnya sekarang. Jadi lebih mudah untuk mendapatkan informasi. Akan tapi mereka juga dihadapkan dengan aktivitas fisik yang luar biasa, ah, gitu loh. Jadinya banyak berhadapan dengan gadget, kurang tidur, kurang aktivitas, kemudian pola makan yang juga mungkin tidak bisa selalu terus dijaga dengan makanan sehat terus. itu. Akhirnya menjadi dua sisi. Sebetulnya mereka ingin, tapi mungkin juga dihadapkan dengan padatnya aktivitas untuk zaman sekarang ini, Oke, oke. seperti itu Jadi jadi. lebih banyak memang uh,
makanan-makanan cepat saji yang memang itu ya secara impulsif dilakukan oleh Gen Z, terus ya asal makan terus Iya, FOMO-FOMOan FOMO-FOMOan, ya betul ya. Jadi ya apa yang lagi tren ikut gitu. ya tanpa Bahkan melihat dampak betul tanpa melihat dampak jangka panjangnya, tanpa mungkin melihat komposisi makannya, apakah ini ada seratnya atau tidak, oke. kemudian lemaknya berapa banyak. Oke. Ya FOMO-FOMOan tadi lah ya, ikut-ikutan yang lagi tren apa. Mungkin kalau nggak makan seblak kayaknya nggak ikut tren atau nggak ikut sama temennya gitu. Saya lihat banyak sekali remaja sekarang itu tadi favoritnya adalah makanan-makanan seperti itu. Iya 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 sih, apalagi efek dari TikTok itu seperti apa, viral Ya, langsung dibeli, viral langsung dibeli betul. seperti itu. Kemarin di Tuban itu es teler juga, dan Ya, itu gulanya juga. iya, Ini nggak bermaksud untuk apa ya, mematikan bisnis apa itu industri UMKM juga enggak, cuman kita juga harus bijak lah terkait apa itu kesehatan gitu. Jadi nggak bermaksud apapun gitu. Ya, aku ngomong soal junk food dulu nih Bu. Eh, kan ada yang namanya hamburger lah. mm, Hamburger kan ini ada daging yang juga mm, vitamin D gitu. ya, Terus ada sayur-sayurnya, karbonya, tomat, ya, seledri dan lain sebagainya. Terus ada roti dan roti ya, juga bahan-bahannya juga nggak ngawur gitu. ya. Nah itu kok kenapa bisa jadi junk food gitu? Jadi di Junk food. reframing sebagai junk Nah, food gitu ya. nah, padahal itu isinya juga sehat gitu kalau kita Ya, pikir-pikir. ya. Jadi kalau si burger ini komposisinya sesuai, baik secara jenis, tadi Hmm, ada karbohidrat, ada protein, kemudian ada serat, kemudian ada lemak, mikronutrien juga, dia tidak bersalah gitu. Tapi oke. kalau ada juga burger yang tidak ada seratnya. Jadi Oh, kayak ada cuman roti, daging sama keju misalnya. ah, Nah, ya. inilah yang dibilang. Ah. Itu biasanya requestnya dari Nah, pembeli. gitu. Kadang juga misalkan ya ada sayurnya tapi selada cuma selembar aja gitu, ada tomat cuma sepotong. Sebetulnya ya ada kayak cuma buat syarat aja gitu jadinya. Jadi boleh sebetulnya makan junk food seperti itu, tapi harus diimbangi dengan jenis Serat. makanan yang lain, betul. Ya, ya. Jadi tambah misalkan eh burgernya tadi nanti didampingi dengan salad Ya, misalnya betul. atau dengan potongan buah. Hmm. Itu lebih baik seperti itu. Ya, apapun ya yang penting ada bahan-bahan atau buah atau serat lah ya. Iya, jadi harus seimbang. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat bisa nanti di browsing namanya isi piringku yang di Google banyak itu. Nah, kita bisa lihat karbohidrat yang disarankan tuh seberapa sih gitu. Ah, Jadi kalau dilihat nanti dilihat sepertiga itu karbo, sepertiga itu serat. Jadi ah, misalnya karbonya burger itu 2 potong besar itu, hmm, sayurnya juga sebesar itu juga ah, gitu. ya Jadi ada memang ada rumusnya lah ya, betul, ada perhitungannya. Jadi keseimbangan ya nggak asal komposisi makan lah ya. makanan. Ya, Betul. jadi tidak hanya cuma sekedar syaratnya burger hanya selembar selada saja Ya. gitu loh. Nah, itu yang mungkin membuat menjadi junk food. Jadi yang memang harus benar-benar diperhatikan itu adalah keseimbangan dari makanan itu sendiri Iya, sih maksudnya, iya. kandungannya itu seperti apa. Ah, kalau menurut dari riset atau mungkin pandangan dari Bu Dokter di lapangan nih, eh, makanan-makanan apa sih Bu di zaman sekarang yang mungkin lagi viral atau yang memang umum dikonsumsi itu yang menurut Bu Dokter itu memiliki resiko yang tinggi lah Bu Tinggi. untuk kesehatan. Kalau dari pengalaman saya bertemu beberapa pasien, terutama anak ya, yang Ya. di bawah 19 tahun, ini banyak mendapatkan masalah atau dapat masalah kesehatan itu Hmm? makan seblak. Iya. Ah, Karena dia cenderung pedas hmm? gitu ya. Kemudian karbonya banyak dari kerupuk tadi. Hmm? Protein juga ya kalau ditambah telur, kalau enggak akhirnya hanya seblaknya saja. Hmm? Kemudian garamnya juga tinggi. Iya, iya. Sayurnya hampir tidak ada, kadang-kadang kan juga Iya, nggak iya, iya. dicampur sayur. Iya. Gitu. Jadi sangat tidak seimbang sekali untuk sebagai dia makanan gitu. Dan banyak kan sebagian besar adik-adik yang makan seblak itu dapat gangguan kesehatan gastritis atau sakit lambung. Hmm. Dan itu tidak hanya anak yang masih remaja ya, bahkan di bawah usia 10 tahun pun sudah ada yang kena gastritis gara-gara suka makan Eh, pedas atau seblak tadi. iya, iya. Gitu. Ya, jadi kalau saya lihat makanan yang ya itu kan mungkin ya tadi ya masih tren juga karena pedas Hmm? akhirnya
bikin makannya tambah banyak, Hmm. terus kemudian tapi akhirnya adalah menyebabkan gangguan kesehatan. Ah, Ya. itu eh bagian paling 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 apa ya, berbahaya, bukan paling berbahaya, paling beresiko untuk di seblak itu apa sih Bu sebenarnya? Ataukah tinggi tinggi garam atau micin atau apa gitu? Iya, tadi kembali lagi ya. Jadi sebetulnya makanan itu asalkan dia dimasak dengan benar, dengan proporsi Ya. yang benar, kemudian eh, garamnya misalkan juga diatur yang Oh tidak ya. terlalu, sebetulnya ya tidak masalah Oh. sebetulnya. Cuman sebagian besar ya eh, tadi tidak seimbang ya. Kebanyakan kan seblak itu ya seratnya jelas hampir tidak ada. Kayak saya nggak belum pernah jarang Tapi ada adanya sayurnya juga Bu kadang. berapa lembar sayur. Jadi kan Nggak kurang banyak juga. ya kurang proporsional kan Ya. sebetulnya gitu. Kemudian pedas saya jarang menemukan eh, adik-adik makan seblak gak pedas itu tidak ada. Iya, Jadi pasti pasti pilihannya pedes. pedas ya. Sedangkan kalau itu terlalu sering akhirnya kan tidak bagus juga untuk lambung. Ya. Oh, gitu. Padahal kan mereka masih muda ya hitungannya masih masih panjang lah perjalanannya gitu. Masih banyak makanan yang akan dimakan. Tapi kalau dari awal sudah ada gangguan seperti itu kan sangat disayangkan sekali. Hmm. Seperti itu. Jadi mungkin rasa pedasnya sama apa ya karbonya, garamnya itu juga. Iya sih. Ya mungkin nggak semua toko atau ya toko seblak itu memperhatikan benar-benar komposisi dari Ya, itu. tergantung selera kan milih kan Ya sekarang seblak kadang-kadang itu ya. Jadi kayak pilih sendiri gitu ya ya, sekarang itu lah. ya, sekarang ada prasmanan juga. Nah, iya, betul. Nah, ah, kemarin itu sempat ada berita kebanyakan cewek-cewek Bandung kalau nggak salah. Cewek-cewek Bandung itu suka makan seblak sehingga itu resiko untuk kesehatan itu apa saja sih Bu, sebenarnya untuk makan seblak itu kebanyakan. Soalnya kemarin itu ada sempat berita anaknya itu mengakui kalau dia itu sering makan seblak. Dia itu di ICU atau apa tuh, saya lupa. Eh, 3 kali sehari. Wah, Sudah 3 kali sehari makan seblak. Selama entah nggak tahu tuh berapa bulan. Wah, heeh, tapi kayaknya 1 bulan udah beresiko banget. heeh. Nah, Iya, kayak nah kayak itu kayak sudah dijadikan makanan pokok bagi dia. Seolah-olah ya, Bu, ya. Soalnya sudah 3 hari itu 3 kali sehari gitu. Nah itu gimana sih, Bu? mungkin Untuk suka banget apa kali ya? ya itu ya. Ya, Fans tadi, berat ya seblak. kan berat mungkin. Secara tadi ya saya sampaikan kalau memang seringnya pedas tadi ya. Hah? Kalau saya bayangkan kalau sehari 3 kali makan pedas dengan menu yang sama dan itu pasti tidak sehari, pasti Eh, beberapa hari. nah, Tentu pencernaannya akan terganggu oke. gitu ya. Dan mungkin tadi bisa menyebabkan sampai dengan lambung ya, Ya, gastritis atau radang usus juga bisa, usus buntu juga bisa gitu ya. ya. Hingga kalau secara tinggi garamnya, jadi Hmm, konsumsi kenapa nggak boleh banyak garam atau tinggi garam dari kecil misalkan yang hmm. dari anak-anak, karena tinggi natrium itu nanti memperpadat kerja ginjal. Oke. Jadinya nanti dikhawatirkan ginjalnya tidak berfungsi optimal sampai dengan nanti Jadi nggak dewasa. cuman dari gula yang tinggi tapi juga Ya, natrium juga. natrium, gula yang tinggi. Kalau seblak mungkin kan gulanya dari kerupuknya ya, kerupuknya itu. Mungkin kalau secara proporsi ya tergantung tadi ya, saya nggak soalnya nggak bisa membayangkan kalau misalkan orang makan seblak itu yang paling banyak apanya, gitu Hmm. loh. Kan ada juga orang yang makan seblak tetap ditambahin telur 2 misalnya. Ya. Itu nggak apa-apa kalau misalkan proporsional gitu ya antara karbohidrat, protein, seratnya itu seimbang. Hmm. Tapi kalau isinya cuman kerupuk aja, Nah, nah itu nanti yang bisa menyebabkan tinggi gula juga. apalagi kerupuk itu nutrisinya sangat kurang ya, Bu. Ya hanya karbohidrat saja di dalamnya nih, gitu. Ada sumber energi saja di situ. Tuh. Ah, aku punya fakta unik di Tuban. Aku kan sempat diskusi sama temanku itu yang ya cukup menarik bagi saya yang ada di Tuban ini terkait eh, hubungan antara toa dengan apa itu batuan kapur yang ada di Tuban. Nah, gini, eh, air yang ada di Tuban itu kan kebanyakan mineral Bu, ya, karena batuan kapur. Mineral itu menyebabkan pengkristalan yang ada di kandung kemih. Nah, itu kan akan menyebabkan kencing batu juga dan
ya semacamnya lah Bu. Eh, Pencernaan di apa itu di saluran kencing gitu. Nah, tapi ada obatnya juga, ada toa. Nah, toa itu kan ya untuk melancarkan itu tadi. Banyak kok testimoni dari apa itu bapak-bapak yang memang ya apa itu kencingnya lebih lancar Iya, karena toa itu. Nah, itu gimana, Bu? Kalau mungkin atau mungkin jenengan pernah meneliti itu atau bagaimana? iya. Kalau untuk penelitian saya belum pernah baca. Mungkin perlu diteliti juga ya itu. Tapi Iya, kalau penelitian kan memerlukan bukti klinis ya, oke. klinis. Cuman memang selama saya di sini memang itu sudah menjadi kayak informasi umum ya. Hmm, Kalau penawarnya batu ginjal di Tuban itu adalah toa gitu ya, oke, atau ya. legen tadi ya. Mungkin secara kimiawi mungkin memang legen itu kan ada asamnya ya. Hmm, Toa itu ada asamnya yang bisa memecah batu itu tadi. hmm. Tapi sebagian besar untuk saat ini ya menurut saya masyarakat sudah lebih smart ya untuk konsumsi air juga sudah memilih untuk tidak menggunakan air minum yang dari Tuban kecuali yang memang masih menggunakan dan itu pun masih melalui proses eh, perebusan dan Oke. penyaringan ya. Jadinya resikonya tidak sebesar kalau langsung dikonsumsi. Oke. Ya, jadi kalau kita merebus airnya Tuban itu kan langsung mengendap Ya. kapurnya setebal itu, kemudian juga masih disaring lagi. Jadi memang betul, jadi ada penyakit tapi ada obatnya juga Ya. gitu ya di sini Korelasinya. ya. Iya, sudah ada diberikan obat juga sama Allah di sini. Jadi memang ya, kalau itu cuman ya bagi yang mengkonsumsi ya kalau toa ya, tapi kalau ada yang juga yang nggak mau ya tetap Tapi legen juga berobat. bisa, Bu. Gimana? Legen juga. Ya, katanya ya, katanya. Jadi Tapi tapi mungkin lebih lebih manjur yang iya, toanya. katanya seperti itu. Tapi tadi kembali lagi belum belum ada, atau saya mungkin belum menemukan ya untuk penelitian klinis antara Oke. hubungan antara eh, apa namanya hilangnya apa bisa diobati dengan legen atau toa tadi. Nah, karena di Tuban itu juga ya menarik sih Bu kalau membahas soal itu. Hmm, Mungkin. ya. Apalagi saya pengen pengen tahu sudut pandang dari dokter secara langsung gitu loh. Itu Mm-mm. seperti apa sih fenomena apa itu antara ya fenomena geografis yang ada di Tuban seperti Iya, itulah Bu. Ada penawarnya, ada juga yang iya, menyebabkan, ada penyebabnya juga. Eh, ini Bu, kan Gen Z ini kan kebanyakan sekarang itu zaman sekarang nggak cuman Gen Z sih Bu, mungkin milenial juga. Eh, Aktivitasnya itu di luar pas di dalam ruangan, kebanyakan di dalam ruangan sehingga aktivitasnya itu banyak yang terkuras. Nah, itu kan bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, entah itu mungkin bisa obesitas Bu ya, karena geraknya juga kurang, terus kebanyakan main HP, nah, seperti itu. Mungkin ya ini yang awal-awal sering duduk lah Bu. Mm-mm. Nah, sering duduk atau kebanyakan duduk itu apa sih Bu resikonya untuk kesehatan? Karena ya untuk mengantisipasi teman-teman Gen Z yang mungkin kerja di kantoran gitu, mungkin biar bisa mengantisipasi atas kesehatan itu. Iya. Jadi biasanya yang kerja di kantoran itu eh kerjanya banyak duduk ya, Ya, banyak duduk di ruang ber-AC biasanya. ya, Nah, itu biasanya pertama lupa minum yang cukup. Nah, oke, karena baik. kan dingin. Hmm, Nah, jadi biasanya yang terlupakan adalah kurang minum. hmm, Kemudian karena banyak duduk, akhirnya eh apa namanya? Hmm, yang apa pencernaan sih urinasi. Jadi saluran kencing itu ya, kadang tidak lancar. Jadi kan oke, kadang oke, oke, banyak duduk. oke, oke. Mau Oh, BAK, berarti tertahan gitu berarti. mau BAK nanti dulu lah, masih nanggung nih, gitu. Misalkan seperti Oke, itu. oke, Akhirnya BAK-nya masih agak ditahan. Nah, itu yang bisa menyebabkan adanya infeksi saluran kencing. oke, Yang kedua, kalau sering duduk tuh postur. Nah, oke, oke. biasanya kan ya posturnya gimana? Biasanya gangguan postur Ya, kayak tadi. gitu. Jadi faktor itu. Jadi eh biasanya kalau di kantor itu ada peregangan ya, jam 10 gitu pasti Oke, ada peregangan. Itu mungkin salah satu usaha agar sedikit meregangkan, kemudian ada sedikit aktivitas oke, oke. fisik, berapa 10 menit itu cukup ya. Tapi diharapkan meskipun setelah itu juga ada menambah aktivitas fisik lagi, jadi Ya. olahraga. Hmm, Yang disarankan adalah 30 menit, oke, 30 oke. menit per Per hari atau hari.
minimal 2 kali seminggu, minimal. Oke. Ya, jadi kalau Itu tidak dalam berapa menit per hari Bu Kak itu? 30 menit. 30 menit. 30 menit minimal. Tapi kalau misalkan sehari bisa diusahakan jogging. Biasanya kan sekarang lagi tren tuh dari Iya, iya. pegawai-pegawai itu pulang kerja nggak langsung pulang, muter dulu di alun-alun. Masih pakai seragam itu, Iya. jogging di alun-alun. Nah itu malah bagus seperti itu. Oke. Mungkin selain duduk Bu, ada kan yang memang menunda-nunda karena terlalu sibuk, terlalu fokus, menunda-nunda untuk buang air kecil, Mm-mm. buang air kecil. Terus, nah itu dampak untuk kesehatannya seperti apa sih Bu? Jadi Terlalu menunda. iya, urin atau kencing itu kan sudah ada disaringnya lewat ginjal ya, sudah Oke. ada filtrasinya, time filtrasinya. Jadi sudah disetting sama tuh keluarnya berapa jam sekali itu tergantung yang Oke, diminta. oke. Ya. Hmm. Di saat kita sudah pengen kencing itu berarti sudah waktunya untuk dikeluarkan. Oke. Kalau tidak dikeluarkan berarti kan dia tertahan. Di kencing itu kan tidak hanya sisa metabolisme tapi juga bisa ada bakteri. Nah, Ah, bakteri yang harusnya dia dikeluarkan ya, tapi malah tapi ditahan. masih ditahan, akhirnya dia berkembang biak lah di Oke. dalam situ. Nah, akhirnya bisa menyebabkan infeksi saluran kencing. Jadi misalkan kumannya ada, tapi kalau dikit langsung dibuang, gak masalah. Tapi kalau Oke. ditahan, dia berkembang biak semakin banyak, akhirnya bisa menyebabkan infeksi saluran kencing gitu. Oke. Karena kan ya tadi biasanya lebih sering perempuan, karena tadi saluran kencingnya lebih pendek daripada Oh, laki-laki. ya, ya. Jadi lebih berisiko untuk perempuan untuk terjadi infeksi saluran Jadi, kencing. jadi kalau saluran kencing lebih pendek itu, kalau perempuan tuh lebih cepat kebelet gitu, atau gimana? Bukan masalah lebih cepat kebelet, tapi lebih berisiko terinfeksi. Kumannya Oh, kan masuk dari luar. oh, Ah, paham, paham, paham. iya gitu. Oke, oke. Terus untuk menahan untuk buang air besar Bang biasanya. Ini biasanya dilakukan juga untuk apa itu sama teman-teman Genji. Nah, itu Mm-mm. kalau kerja di kantoran, kalau di mana-mana itu sering menahan itu gitu. Nah, itu mungkin untuk resiko kesehatannya dalam jangka pendek maupun panjang itu bagaimana, Bu? Jadi kalau ditahan pasti terjadi namanya konstipasi ya. Kalau bahasa Jawanya kegelen itu ya. Ah, ya. Jadi yang harusnya dia lancar tapi kalau ditahan, usus besarnya kan terus menyerap air yang harusnya Oke. dia konsistensinya biasa menjadi keras karena airnya tetap diambil lagi Betul. gitu. Keluarnya menjadi lebih sulit, lebih keras tadi. Hmm. Risikonya adalah terjadi hemoroid atau ambeien. Nah, Ah, termasuk tadi sering duduk juga bisa jadi betul, ambeien. betul. Jadi kalau ambeien itu pelebaran pembuluh darah di anus ya, di Hmm. ubur, baik di dalam maupun di luar. Oke. Karena seringnya tadi karena dia dorongannya terlalu keras Iya. tadi Karena nggak ada menyebabkan airnya itu ya. ya karena airnya sedikit dorongannya terlalu keras, dia mendorong pembuluh darah di sekitar atau mukosa di sekitar anus sehingga terjadi pelebaran. Oke, oke. Hmm, Jadi kayak kegencet gitu ya. iya, kegencet akhirnya kan belendung. Nah, Iya, bisa iya. di dalam bisa di luar ininya. Itu repot sih Bu kalau saya kira gini. Iya, lah Pengobatannya gimana ya, tuh? baiknya memang ya jangan ditahan ya, Iya. karena kan itu kotoran harus dikeluarkan gitu. Tapi ya tetap mungkin juga ada yang orang kebiasaan. Jadi ada yang meskipun sudah makan serat cukup, tapi BAB-nya nggak setiap hari, itu juga ada. Berarti Oke. dia metabolisme atau saluran cernanya bergeraknya nggak terlalu cepat. Ada juga yang habis makan langsung BAB juga ada seperti itu Nah, ya. Jadi memang habis berbeda orang. memasukkan mengeluarkan. Iya, ada juga seperti itu. Jadi ada juga yang Gen Z itu saya tanya juga betul ada. Dia tidak sarapan karena setelah sarapan dia pasti mules. Ah, Jadi dia berangkat sekolah itu dia tidak mau sarapan gitu karena takut kalau nanti sekolah bisa sakit perut gitu. Akhirnya oke. karena ada kebiasaan seperti itu. Intinya ya tetap harus menjaga pola makan tinggi serat ya agar tidak terjadi konstipasi Oke, oke. tadi. Ya kemarin itu sempat ada. Ini yang buang air kecil lah Bu. Temannya teman saya itu sekelas itu, ya dia tuh sering kencing gitu Bu. Sering Hmm. kencing. Tapi ini teman SMA. Tapi dia itu malu untuk izin karena kok kencing terus ini keluar kelas terus, jadi dia malu. Nah, ditahan akhirnya, Mm-mm. ditahan akhirnya ya operasi akhirnya itu kencing. Oh Ya, iya, karena terlalu malu itu juga karena iya, ya kok kencing terus ya, iya. mungkin gurunya kan atau dia malu lah untuk Heeh. dinilai sama teman-temannya Iya. gitu. Akhirnya ditahan dan akhirnya operasi. Ya itu juga sih Bu yang membuat kadang-kadang ngerasa malu, kadang-kadang juga Iya, ceroboh, betul. kadang-kadang juga Kadang enggak. iya, banyak jadi anak-anak sekolah ya seperti Ya. itu. Jadi kayak
mau izin keluar kelas itu Hmm. kadang juga ada yang nggak dibolehin juga sama gurunya. Hmm. Iya, nanti aja gitu Iya, seperti iya. itu. Eh, ada pernah kasus viral Bu ini, ada, aku ngeri ya Bu, kemarin itu sempat denger itu Bu di media sosial itu cuplikan klip di media sosial itu yang viral itu ada seorang ibu melahirkan rahimnya copot karena itu Oh ya itu di ya. karena itu di eh, operasinya itu di dukun beranak. Nah, itu Melahirkannya melahirkannya ya. di dukun beranak itu kemudian ya lapor kemudian ke apa itu ke dokter Gia itu ke rumah sakit sambil bawa kresek itu namanya katanya itu. Itu gimana Bu Kak? Mungkin mungkin Ibu juga sempat mendengar berita Iya. itu juga. Itu kok bisa kok nggak apa ya merenggang nyawa atau gimana? Itu gimana Bu? Soalnya kan rahim kan bagian dari menurut saya penting itu bagi tubuh. Dan itu kan seharusnya kan pendarahan ya Bu ya. Tapi itu kok bisa bertahan itu gimana Bu? Iya, mungkin teman-teman juga sudah lihat ya klarifikasi dari dokter, saya lupa namanya, yang menangani langsung pasien Oke, oke, tersebut. Jadi dokter Gia kan yang menerima di UGD, kemudian oke, dikonsulkan ke dokter Objin ya. Jadi dokter Objinnya kemarin juga sudah menjelaskan kok bisa pasiennya tidak meninggal gitu ya. oke. Nah, padahal kan logikanya kalau rahim sampai copot, perdarahannya pasti luar biasa. Gitu. Jadi kemarin saya juga lihat Hmm? podcastnya dokter Objin tersebut bahwa ternyata pada saat pasien dibawa ke sana Oh, dengan rahim yang sudah di luar tubuh ya, sudah oh, dalam kresek tadi, pasien kondisi masih sadar katanya masih sadar tapi mungkin sudah lemah. Setelah dilihat ternyata setelah dioperasi rahim vaginanya itu bekasnya lepas tadi ya, ya, tinggal vaginanya aja. oke, oke, Itu sudah tertutup sama sus oke. gitu kalau nggak salah. Jadi perdarahannya dari pembuluh darahnya sudah kolaps, sudah clotting gitu, Hmm? sehingga sudah maksudnya dia muncul dia sudah agak kempes gitu. Oh, ya, Kemudian ya. juga ditutup sama usus. Jadi usus dalam perutnya itu nutup sama di vaginanya Oh, tadi. Sehingga ya qadarullah ya itu ya. Jadi ya. itu kuasanya Allah. Jadi Jadi itu yang menahan pendarahan iya, itu. iya itu yang menahan pendarahannya sehingga pasien Oke, itu masih bisa bertahan dioperasi dan selamat oke, gitu. oke. Yang perlu kita concern kan adalah masih ada praktek dukun bayi gitu Nah, itu Bu. di sana gitu. Tapi kalau di Tuban insya Allah aman lah kayaknya tidak ada yang melahirkan di dukun karena semua puskesmas sudah melayani persalinan, kemudian juga bisa di klinik, Ya, juga bisa gitu. ya syukurlah kalau di Tuban ya Iya, unit kesehatan itu sudah memadai iya, lah Bu iya. fasilitasnya. Di situ karena kadang-kadang ya dukun beranak itu ya mungkin pengalamannya pernah berhasil untuk melahirkan seorang Betul. anak, tapi secara secara pengetahuan medis kan belum Iya, belum terlalu bagus lah Bu, belum terlalu iya. memadai sih. Juga Izin juga nggak ada gitu. dan proses persalinan itu kan bermacam-macam ya. Ada yang lancar biasa, tapi ternyata ada juga di tengah-tengah mungkin yang dialami dukun beranak tadi ada penyulit sebetulnya. Oke. Jadi mungkin kemungkinan yaitu plasentannya sulit lepas, kemudian ditarik dengan keras, misalkan Iya, sampai dengan lepas sampai dengan rahimnya. ngeri. Tuh ya, mungkin itu Aduh. yang terjadi. Jadi ada sebuah hal yang komplikasi dalam persalinan tadi yang Iya, memang bukan tugasnya dukun, bahkan mungkin juga bukannya tugasnya bidan. Jadi kalau kita pasti ada kesulitan, pasti kita lakukan rujukan oke, ke oke. rumah sakit gitu. Oke. Ini pertanyaan terakhir Bu. Ini mungkin mungkin untuk pesan untuk teman-teman Gen Z agar lebih aware kesadarannya untuk menjaga kesehatannya. Mungkin biar nggak terlalu termakan apa itu makanan-makanan FOMO, makanan-makanan yang viral itu mungkin bisa dijelaskan ke audiens, ke teman-teman kita Gen Z, Bu. Iya, Pesannya. iya teman-teman Gen Z mungkin dari mungkin kebiasaan-kebiasaan kecil ya. Jadi biar kecil mulai dari mengatur pola makan, pola istirahat itu perlu dibiasakan. Jadi misalnya mau makan ya diperhatikan proporsi makan. Hmm. Jadi tidak hanya ikut-ikut FOMO saja, tapi juga perhatikan karbohidratnya, seratnya, kemudian gula dan garamnya jangan terlalu banyak. Hmm. Kemudian
kebiasaan kecil seperti tidur cukup, ya, tidur cukup, kemudian screen time. Nah, ini biasanya yang sering screen time-nya teman-teman ini kadang melebihi yang seharusnya. Akhirnya yang harusnya digunakan untuk istirahat, yang digunakan untuk beraktivitas yang produktif, tapi sudah habis untuk scrolling-scrolling aja. Nah, Nah, itu ya, kemudian aktivitas fisik ya, jadi olahraga, biasakan olahraga, tidak usah setiap hari, yang penting seminggu sekali, seminggu 2 kali, itu saja sudah bagus ya. Kemudian mungkin kalau kebiasaan kecil kayak mengurangi makanan yang terlalu berlemak. Jadi misalkan sekarang kan sudah banyak tuh yang polo pedem. Nah, oh ya, biasakan makanan kayak kukusan, kemudian di grill saja, kemudian nggak terlalu bergula. Jadi boleh sebetulnya, tapi tidak boleh terlalu sering. ya. Oke, oke, terima kasih Ibu Dokter Fatatul Anafia. Kenapa? Anafa. Fatatul Anafa. Ya, terima kasih Bu telah memberikan insight yang sangat berguna untuk kita. Saya juga Genji Bu. Saya juga Genji Iya. dan saya juga perlu belajar banyaklah terkait kesehatan, terkait apa itu pola perilaku Genji terhadap kesehatan itu seperti apa. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Ibu Ana, Bu Dokter Ana memberikan eh, apa kebermanfaatan lah, pesan-pesan untuk para Sharing-sharing Genji aja. sharing-sharing di podcast ini. Oke Bu, terima kasih. Sampai jumpa.